warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Benedict Manurung. Nama saya Dina Trinita Buto. Saya Valentina Borsinurat. Saya Muhammad Salita Barwijaya. Dan saya Samuel Limbong. Di video ini kami akan mewawancarai UMKM dalam bidang jasa. Selamat menonton. Berikut merupakan materi mengenai laporan keuangan UMKM sesuai SAK EMKM. UMKM merupakan unit usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha milik individu maupun kelompok. UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional karena menjadi penggerak sektor real, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 ada 3. Yang pertama, kategori mikro, asetnya lebih kurang sama dengan 50 juta, sedangkan omsetnya kurang sama dengan 300 juta. Sedangkan kategori kecil, asetnya lebih besar 50 juta hingga 600 juta, omset tahunannya lebih besar dari 300 juta hingga 2,5 M. Kategori menengah, asetnya lebih dari 500 juta hingga 10 miliar, dan omsetnya lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. Perusahaan jasa merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menawarkan atau menyediakan layanan atau jasa kepada konsumen, bukan produk fisik. Perusahaan jasa menghasilkan pendapatan dari keahlian, tenaga, atau fasilitas yang mereka sediakan bukan dari penjualan barang. Contoh perusahaan jasa ada usaha fotokopi dan cetak dokumen, jasa kebersihan atau cleaning service, salon dan barbershop. SAKMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah adalah standar akuntansi yang disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku khusus bagi entitas mikro, kecil, dan menengah. Standar ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018 dan dirancang agar lebih sederhana dibandingkan SAK lainnya seperti SAK tetap atau SAK IFRS. Tujuan SAK EMKM yang pertama memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan, meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui penyediaan informasi keuangan yang andal dan relevan, mendorong pelaporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan di sektor UMKM. Karakteristik UMKM yang menggunakan SAK EMKM yaitu tidak memiliki akuntan internal profesional, tidak menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan publik, bertujuan menyediakan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pemilik, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Komponen laporan keuangan SAK EMKM yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode. Laporan ini menunjukkan seberapa sehat struktur keuangan bisnis UMKM. Selanjutnya, laporan laba rugi berisi informasi tentang pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui apakah usaha menghasilkan laba atau justru rugi. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan tambahan untuk mendukung pemahaman atas informasi dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kami di sini akan menanya Bu, pertama itu mengenai perkenalan diri Bu, dengan Ibu siapa? Kurniawati, Jenis usaha apa ini Bu yang sedang Ibu jalankan? bergerak di bidang percetakan, fotokopi, dan ATK. Nama jenis usahanya ini apa Bu, dan mengapa memilih usaha ini? Jenis usaha bagian percetakan lah, Kalau alasannya Bu memilih usaha ini, karena memang dari situ bidang kami nih, kerja dari awal. kapan berdirinya usaha ini Bu? Sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau untuk usaha ini memiliki karyawan ada berapa? Ada 2 orang. Itu kalau jumlah karyawannya kan 2 orang. Ibu ini rencana ada mau bertambah lagi atau gimana? Tetap aja 2 orang gitu. Untuk sementara ya 2 orang aja dulu. Tetap 2 orang ya. Terus Bu, ini usaha Ibu kan di bidang jenis UMKM jasa. Nah, untuk usaha ini udah mendaftar di NPWP atau belum Bu? Udah punya NPWP? Masih belum. Masih belum.
Apakah Ibu rencana Bu untuk mendaftar NPWP-nya Bu? Masih belum ada rencana ya. Ya Bu. Selanjutnya Bu, untuk layanan dari usaha Ibu ini tuh menawarkan apa aja untuk para pelanggannya Bu? Ya, segala jenis cetakan, fotokopi, macam undangan, dan ATK. Terus Bu, kalau semisal nih ada karyawan baru yang baru Ibu rekrut, bagaimana cara Ibu melatih karyawan baru agar cepat bisa melayani pelanggan? Ya harus belajarlah dari yang seniornya. Terus Bu, tantangan terbesar dalam mengelola karyawan di bidang jasa ini apa Bu? Yang tantangannya kan harus udah terbiasa ya kerja di percetakan. Terus Bu, kalau untuk usaha ini Ibu itu menerapkan kayak sistem kerja yang jam waktunya itu tetap, kayak semisal dari jam 8 sampai jam sekian, atau pakai shift gitu Bu untuk karyawan? Ya dari satu hari aja lah, nggak ada sih. Nggak ada shift gitu, berarti jam tetap gitu aja. Iya. Terus Bu, kalau boleh tahu untuk total modal awal yang Ibu keluarin untuk usaha ini tuh berapa ya Bu? Kalau dibulatkan semua ya nggak tahu ya. Mulai dari mesinnya, sewa rukonya, ya kurang lebih lah 300. 300 juta ya. Ya 300 juta. Terus kalau untuk pengeluaran setiap bulannya nih Bu, kayak semisal listrik, air, biaya sewa, tinta, kertas untuk usaha percetakan ini berapa Bu? Yang nggak bisa ditotalkan itu kan tergantung pemakaian, tergantung banyaknya customer setiap bulannya. Tapi kalau perkiraan gitu, perkiraannya berapa gitu? Untuk per biaya bulan? listrik Iya, gitu Bu. kalau misal listrik Kalau listriknya kurang lebih 1.200.000. 200 untuk per Ya, bulan. kalau untuk listrik. Untuk biaya sewanya Bu, tadi kan sewa Ibu bilang 28 juta per tahun. 28 juta per tahun. Ya. Oke, lanjut Bu. Kira-kira untuk rata-rata pendapatannya per hari atau per bulan itu berapa Bu? Kalau per hari ya kurang lebih 2.500.000. Kadang juga kurang, kadang lebih. Tergantung ramenya ya. Apakah usaha ini sudah mencapai titik balik modal atau belum Bu? Masih belum, masih jauh. Kalau cara usaha ini mencatat transaksinya itu gimana Bu? Apakah menggunakan kayak aplikasi software atau? Tidak pakai aplikasi. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ada layanan pesan via WA atau online sebelum datang? Ada. Terus apakah Anda memiliki program promosi seperti diskon, paket atau langganan? Ya ada, kalau seandainya banyaknya pesanan ya bisa lah di diskon. Untuk diskonnya itu Bu, kira-kira Ibu ngasih diskonnya itu kayak gimana persyaratannya Bu? Ya tergantung kesepakatan customernya sama tokonya lah. Biasanya Bu minimal yang dia dapat diskon itu berapa? Kalau percetakan ini kan tergantung banyaknya cetakan. Nah, di situ kita Kalau misalnya semakin banyak dia mencetak, Iya, dapat semakin diskon. banyak dicetak ya semakin besar diskonnya. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami kerugian besar dan bagaimana cara Ibu menghadapinya? Ya untuk sementara ini ya belum ada. Apa tips atau saran Ibu bagi orang yang ingin membuka usaha fotokopi? Ada tips? Kalau yang baru pertama buka ya harus, kalau bisa orang yang sudah pernah terjun ke dunia percetakan. Jadi dia bisa menyesuaikan untuk selanjutnya. Kalau seandainya dia mau buka usaha baru.
Kalau misalnya awal percetakan ini dibuka Bu, itu siapa yang jalan duluan Bu? Kayak misalnya mengerti bagian percetakan ini. Suami saya. Berarti dari awal mulanya Ibu membangun usaha ini tuh dari suami ya Bu? Iya, sama-sama ya kan. Sama membangun berarti ya? Kalau misalnya dalam bulan ini ada mesin yang rusak gitu Bu? Iya, untuk kendala kerusakan Ada, belum ada. Belum ada. berarti selama ini masih lancar-lancar dan aman-aman semua. Ya lancar-lancar. Kalau misalnya di sini kira-kira memiliki berapa mesin printer Bu? Itu berapa ya? Kurang lebih lah 10. Kena sini. Ini. Kena baterai. Atau sebelah sini. Iya kan? Iya. Sebelah mana? Sini. Biar kena ya. Tulis nama enggak? Jadi, kesimpulan dari wawancara yang sudah kami lakukan yaitu UMKM memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di sektor jasa yang saat ini mengalami perkembangan pesat. Contohnya itu ada percetakan fotokopi dan printing digital yang bergerak di bidang jasa kreatif dan percetakan. Usaha ini hadir sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya seperti pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, dan instansi, terhadap layanan cetak yang cepat, berkualitas, dan terjangkau. Melalui layanan seperti fotokopi percetakan dokumen, desain grafis, dan cetak digital, DEBI berupaya memberikan nilai tambah dan memenuhi kebutuhan pasar secara tepat waktu. Meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan usaha, keterbatasan akses, teknologi atau modal, UMKM seperti fotokopi DEBI ini tetap menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa sektor jasa, khususnya jasa percetakan, memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan. Baik, saya sebagai perwakilan ataupun ketua kelompok dari kelompok 4, saya berterima kasih karena setelah menonton video ini, serta saya ingin meminta maaf jika masih banyak kekurangan di kelompok kami. Saya sebagai perwakilan, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.